Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Ustadz Abdul Somad tentang boleh tidaknya berwudu dalam keadaan tak berpakaian. Umat muslim diwajibkan untuk mengambil wudu sebelum ia hendak menunaikan ibadah sholat. Wudu merupakan kewajiban setiap umat muslim yang bertujuan untuk membersihkan diri dari najis. Sehingga ketika seorang muslim hendak menghadap kepada Allah, ia berada dalam keadaan suci dan bersih. Dalam sebuah kesempatan, Ustadz Abdul Somad atau UAS menjawab sebuah pertanyaan tentang syarat dalam berwudu. Saya dengar dari salah satu radio, berwudu boleh tanpa pakaian. Apakah betul, Ustadz? Ucap UAS membacakan salah satu pertanyaan. Ustadz Abdul Somad atau UAS menjelaskan bahwa tidak ada rukun syarat wajib berpakaian ketika berwudu. Namun UAS mengatakan, sebagai umat muslim, kita harus mampu membedakan mana syarat dan mana adab. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat, tapi kalau cerita sah tak sah, sah, ucap UAS. Hal tersebut, kata UAS, berdasarkan pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang ketika mandi, Nabi lalu bersembunyi di balik batu dan tidak mau mandi bersama-sama orang Yahudi. Karena hal tersebut, Nabi Musa alaihissalam seringkali diejek oleh kaum Yahudi karena dianggap Nabi memiliki penyakit hernia. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa perkataan orang-orang Yahudi tersebut adalah salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeser batu tempat Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi sedang mandi. Namun bersuci atau berwudu dalam keadaan telanjang, menurut penjelasannya tentu tidak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Menurutnya, fikih hanya membahas perihal hukum, seperti sah tidaknya suatu perbuatan, hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sedangkan adab membahas hal-hal terkait tata krama kepada Allah, akhlak, dan nilai-nilai lain yang dianggap sebuah kebaikan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan pada kisah Nabi Musa alaihi salam yang
Sehingga ketika seorang muslim hendak menghadap kepada Allah, ia berada dalam keadaan suci dan bersih. Dalam sebuah kesempatan, Ustadz Abdul Somad atau UAS menjawab sebuah pertanyaan tentang syarat dalam berwudu. Dalam video YouTube, Ustadz menjawab, seseorang bertanya kepada UAS, "Saya dengar dari salah satu radio, berwuduk boleh tanpa pakaian. Apakah betul, Ustadz?" Ucap UAS membacakan salah satu pertanyaan. Ustadz Abdul Somad atau UAS menjelaskan bahwa tidak ada rukun syarat wajib berpakaian ketika berwudu. Namun UAS mengatakan, sebagai umat muslim, kita harus mampu membedakan mana syarat dan mana adab. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita sah tak sah, sah, ucap UAS. Hal tersebut, kata UAS, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad. Hal tersebut, kata UAS, berdasarkan pada kisah Nabi Musa alaihi salam yang ketika mandi Nabi selalu bersembunyi di balik batu dan tidak mau mandi bersama. Hal tersebut, kata UAS, berdasarkan pada kisah Nabi Musa alaihi salam yang ketika mandi Nabi selalu bersembunyi di balik batu dan tidak mau mandi bersama-sama orang Yahudi. Karena hal tersebut, Nabi Musa alaihi salam seringkali diejek oleh kaum Yahudi karena dianggap Nabi memiliki penyakit hernia. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa perkataan orang-orang Yahudi tersebut adalah salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeser batu tempat Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi sedang mandi. Alangkah terkejutnya orang-orang Yahudi tersebut ketika melihat Nabi Musa alaihi salam ternyata tidak memiliki penyakit hernia seperti dugaan mereka. Dari riwayat tersebut, menurut penjelasan UAS, merupakan dalil diperbolehkannya seseorang bersuci atau berwudu dalam keadaan telanjang. Namun, bersuci atau berwudu dalam keadaan telanjang menurut penjelasannya tentu tidak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab, ucapannya. Ulang. Namun bersuci atau berwudu dalam keadaan telanjang. Ulang. Namun bersuci atau berwudu dalam keadaan telanjang menurut penjelasannya tentu tidak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab, ucapnya. Menurutnya, fikih hanya membahas perihal hukum seperti sah tidaknya suatu perbuatan, hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram. Sedangkan adab membahas hal-hal terkait tata krama kepada Allah, akhlak, dan nilai-nilai lain yang dianggap sebuah kebaikan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kan